Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Kecerdasan penghambat kesuksesan. Nah, mungkin sahabat Rongsok semua bertanya-tanya, kenapa kok justru kecerdasan itu bisa menjadi penghambat kesuksesan seseorang. Nah, perlu digarisbawahi ini sebagai penghambat ya, bukan penyebab ya. Jadi sebagai informasi bahwa kecerdasan yang ada di kepala kita ini itu sebenarnya ada empat kecerdasan ya. Yang pertama itu kecerdasan emosional ya. Maksudnya adalah kemampuan seseorang atau kemampuan kita dalam mengelola emosi kita ya, mengelola keinginan kita, ambisi kita, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua yaitu kecerdasan intelektual. Nah, kecerdasan intelektual ini biasanya kecerdasan di bidang pendidikan ya, kemampuan seseorang atau kemampuan kita untuk menciptakan sesuatu atau melahirkan ide-ide tertentu ya, itu termasuk dalam kecerdasan intelektual. Nah, untuk yang ketiga itu adalah kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan atau kemampuan kita ya itu dalam soal keimanan ya, akidah dan lain sebagainya. Itu adalah kecerdasan spiritual. Nah, selanjutnya yang keempat itu adalah kecerdasan dalam mengatasi kegagalan. Jadi kira-kira kecerdasan yang mana yang bisa menghambat seseorang atau menghambat kita untuk menjadi seseorang yang sukses. Nah, itu adalah kecerdasan intelektual. Jadi seperti ini. Biasanya kalau orang pintar secara akademik biasanya atau pintar di sekolah itu dia akan yang ada di kepalanya itu selalu berhitung dan berhitung. Misalkan dia punya keinginan untuk membuka usaha, dalam hal ini mungkin usaha rongsok. Nah, dia akan menghitung, waduh, kalau usaha rongsok nanti barangnya dari mana, terus wah udah banyak yang buka rongsok, terus nanti apa iya laku, terus jualnya kemana, nanti kalau misalkan beli segini jualnya segini dia akan rugi dan lain sebagainya. Jadi yang ada di kepalanya hanya ngitung terus. Jadi hanya ada kalimatnya nanti jikalau, andai kata, umpama, misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itulah makanya biasanya kalau orang-orang yang cerdas secara intelektual itu justru dia sulit sekali untuk cepat melangkah ya, karena dia akan selalu berhitung terus. Nah, untuk itu yang menentukan ya seseorang itu untuk bisa memulai suatu usaha itu adalah kecerdasan emosional. Jadi keinginannya ya itu ambisinya, tapi ambisi yang dalam hal ini ambisi yang terkelola ya. Jadi misalkan dia mau buka usaha, misalkan dalam hal ini rongsok, dia nggak berpikir panjang ya, bisa dikatakan nekat lah seperti itu. Dia langsung udah saya pengen usaha rongsok, dia langsung buka rongsok. Nah, baru yang berikutnya setelah usaha itu mulai dibutuhkanlah kecerdasan yang kedua, yaitu kecerdasan intelektual. Nah, ini akan mengiringi nantinya. Karena apa? Setelah usaha itu jalan, nantinya dia nggak punya kemampuan untuk menghitung, misalkan, wah ini saya untung berapa ya, terus ini stok saya ada berapa ya. Makanya biasanya orang-orang yang mohon maaf pendidikannya rendah itu justru banyak yang lebih berhasil, karena dia sudah nggak berpikir secara akademik lagi, tapi mengikuti kemauannya ya. Nah, baru setelah itu, setelah dia terbentur dengan masalah misalkan untuk pembukuan dan lain sebagainya, justru orang-orang yang memang pendidikan rendah ini justru merekrut orang-orang yang paham soal pembukuan, misalkan seperti itu. Terus waduh, ini saya milihin barangnya gimana ya, sementara saya nggak bisa. Nah, dia akan merekrut orang-orang yang mampu atau punya pengetahuan di bidang pensortiran dan lain sebagainya ya. Jadi yang pertama itu tetap mengedepankan
apa yang sudah dia angan-angan dan sudah dia inginkan itu langsung jalan, nggak banyak berpikir. Nah, setelah dua ini jalan ya, ini biasanya usahanya sudah agak maju. Nah, yang perlu lagi yaitu kecerdasan spiritual, karena walaupun usaha itu sudah maju tanpa didukung dengan kecerdasan spiritual tentang keimanan, akidah, sosial dan lain sebagainya, maka bukan tidak mungkin suatu saat usaha itu akan mengalami kegoncangan atau kebangkrutan. Nah, kalau dalam usaha itu kita mengalami guncangan dan lain sebagainya, nah disitulah dibutuhkan kecerdasan yang keempat, yaitu kecerdasan dalam mengelola kegagalan atau kesulitan. Jadi sekali lagi sahabat Rongso, kepintaran atau kepandaian seseorang ya itu bukan merupakan faktor penentu untuk keberhasilan atau kesuksesan seseorang. Jadi untuk menjadi orang sukses itu sebenarnya nggak dibutuhkan orang yang cerdas, orang yang pintar, tapi memang dibutuhkan orang yang berani, orang yang punya emosi, punya keinginan ya, dan dia bisa mengelola emosi itu dan bisa mengelola keberanian itu. Ya, mudah-mudahan sahabat Rongso semua terinspirasi dari ini ya. Jadi kalau memang saat ini sahabat Rongso semua mungkin sedang punya keinginan untuk membuka usaha apapun itu ya, segeralah, mulailah, jangan terlalu banyak berpikir. Nanti kalau banyak berpikir malah tumbuh uban, kepala botak dan lain sebagainya. Karena apa? Hanya menghitung jikalau saya jadi bos, umpama misalnya andai kata dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan sahabat semua bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.